Sidang sengketa Pilpres 2024 masih terus berjalan di Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 maupun Kubu 03 mengusulkan kepada MK untuk menghadirkan 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Terkait usulan itu, Kubu Prabowo Gibran merasa tidak keberatan. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyetujui jika para menteri harus dihadirkan. Namun, Otto menyindir balik tim hukum Ganjar Mahfud soal pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Otto menyebut pihaknya bisa juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Simak selengkapnya berikut ini. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Terus terang aja kami merasa sedikit lebih optimis lagi nih setelah mendengar apa yang dibaca oleh Bawaslu. Anda sendiri bisa lihat kan banyak laporan yang ada di Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu. Tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya kami bilang bahwa kami tidak berwenang dalam perkara ini. Tapi seandainya itu berwenang, ternyata tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi ya. Bayangkan ratusan yang ribuan malah ya laporan-laporan di proses Bawaslu, tapi ternyata setelah diperiksa itu terhenti. Ada yang diproses pada penyidik ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini kan. Dan itu dokumented ya. Itu dokumentasikan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri terkait termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore inductit probatio. Kalau dia dalam perdana disebut pasal sama 3 ayat itu. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia membuktikan dalilnya. Dan barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia buktikan penyataannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah berdenturnya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, dia ambil saya. Itu nggak bisa. Ini perkara yang terbatas dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini banyak pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini, itu mungkin karena sifatnya ada permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kamu nanti minta, kalau Megawati Ibu Megawati dipanggil, nggak bisa. Bagaimana? Kalau mau juga butuh menteri, kami juga kan bisa minta kalau Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau ada permohonan yang dikabulkan, permohonan yang dikabulkan, hakim kan merasa, kami merasa tidak ada yang berhakim. Nah, ini very important kan? Sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan. Tapi tadi kami sudah katakan. Memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil. Tapi kami tak boleh nanya, mahkamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia, agar dia bisa menetapkan kebenaran hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau yang ubah, buktikan dalilnya. Kalau ingin buktikan dalilnya, cari saksi. Panggil saksi, bawa sendiri saksi. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Betul dari Kompas TV sedikit aja Pak. Tadi kan dibilang bahwa memang ini beda urusannya lah kalau dibilang harus menghadirkan menteri dan harus dibuktikan dalilnya sendiri. Tapi jika seandainya nanti
memang dihadirkan 4 menteri ini oleh majelis, gimana tanggapan kubu 02? Takutkah atau tetap percaya Dengan senang hati. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan keputusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja. Demikian juga demi hukum kami tidak keberatan. Tadi kan saya katakan tidak keberatan, saya akan katakan mohon dipertimbangkan. Dan kami sudah menjawab, kalau diperlukan oleh majelis, kami akan panggil. Saya serahkan dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Silakan Pak Fahri. Mungkin tambahkan sedikit saja ya. Jadi kami senang sekali sebenarnya dengan persidangan hari ini, yang mana ada kesempatan yang sudah kita gunakan secara optimal dengan menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh dua pasangan calon sekaligus yang sudah berakhir tadi sore. Dan yang paling menggembirakan malam ini adalah keterangan dari Bawaslu, sebagaimana yang kita sudah saksikan, semuanya clear sebenarnya. Jadi narasi besar yang selama ini tentang kepentingan opini, tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematik, terstruktur dan masif itu sudah ada tantangan semua. Karena kenapa? Itu dibuktikan dengan seluruh laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu. Bawaslu pada hakikatnya menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan. Tetapi apa statusnya? Tindak statusnya ada yang ditindaklanjuti kepada lembaga yang berwenang, dan ada yang memang sama sekali tidak memenuhi syarat. Lembaga berwenang seperti misalnya selama ini kita nilai adanya keterlibatan ASN. Itu Bawaslu menindaklanjuti dengan tindak-lanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan rekomendasi dari ASN menghentikan karena tidak cukup memadai dari aspek alat bukti. Persoalan yang lain menyangkut dengan status laporan, ada juga yang memang tidak memenuhi syarat baik aspek material maupun formil. Sehingga semua itu dapat disimpulkan bahwa memang setiap pelanggaran yang terjadi ini tidak lanjuti. Dan selama ini narasi yang terbangun itu kan tidak pernah ada tindak lanjut dari Bawaslu pada dasarnya. Sehingga dianggap seolah-olah karena tidak ada penyelesaian level itu, persoalan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Ternyata tidak seperti itu. Bawaslu itu tidak lanjuti. Banyak sekali laporan-laporan yang tidak lanjuti dan tidak bisa dituntaskan. Bukan salah Bawaslu, tapi pada dasarnya memang tidak memenuhi syarat. Jadi sifat daripada laporan itu memang tidak memenuhi syarat baik aspek material maupun dari aspek formil. Dari sini kita berkesimpulan untuk sementara, walaupun belum masuk pada sisi pemeriksaan persidangan, pokok perkara, pemeriksaan alat bukti dan seterusnya. Tapi kami meyakini sungguh bahwa memang ada harapan besar bahwa perkara ini kurang prospektif untuk nantinya seperti yang diharapkan selama ini, bahwa nanti mahkamah akan membuat terobosan besar, menciptakan respending dan seterusnya. Kami meyakini tidak sampai ke sana. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa kami tambahkan dan yang disampaikan oleh Saudara Hasan. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ini adalah ya, saya Nikolai. Jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah, ya sudah kita kalah. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya.